Walaupun Persib Bandung menjadi tim yang tidak terkalahkan di Liga 1, tapi Persik Kediri bukan tim ecek-ecek. Sekaligus, kita akan melihat apakah sang predator Persib Bandung Dadang Davida Silva akan bermain malam ini, atau justru ya cicing heula lah di bangku cadangan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, terlebih dahulu saya doakan mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena Indonesia ini bobotoh sekarang memang cuaca lagi pancaroba, lagi banyak banget yang sakit, yang demam, yang flu gitu kan. Ditambah ekonomi kita juga, Indonesia sekarang sedang dalam masa transisi, mudah-mudahan lah ya masa transisi. Jadi ada hese oge, milarian uang. Dah mudah-mudahan bobotoh semua tidak mendapatkan hal itu, bobotoh. Amin. Nah, bobotoh akhirnya terjawab sudah tentang pertanyaan kita, Dadang Davida Silva udah bisa merumput kembali atau tidak. Dan kita lihat kemarin ketika Persib Bandung berangkat ke Kediri, Dadang Davida Silva terlihat ikut dan diboyong oleh Coach Bojan Hodak dibawa ke Kediri. Dan untuk yang menanyakan tentang Ciro Alpes, Mang, kemana Ciro teka tingali? Ya biasa, si Ciro mah sok misah wae lamun naik pesawat mah gitu kan. Dan kabarnya Ciro ini nyusul pakai kereta karena masih kita tahulah sieun gitunya naik pesawat, kecuali lamun keluar negeri kudu jeung istrina, kudu jeung putrana, putrina neme Ciro mah tiasa ngiring atau tiasa naik pesawat. Nah, Davida Silva ini kemungkinan kalau menurut saya akan bermain saat melawan Persik Kediri. Tinggal apakah Davida Silva akan diplot sejak menit awal atau masuk sebagai pemain pengganti. Dan kalau menurut saya yakini Davida Silva tidak akan bermain full time sih untuk hari ini. Kemungkinan dia hanya akan diberikan menit bermain mungkin setengah babak, mungkin hanya 30 menit, mungkin hanya 15 menit, mungkin juga hanya 10 menit. Tapi saya yakin Davida Silva udah mulai bakal dipanasin lah gitu. Karena David juga mengakui kalau tubuhnya sekarang belum 100% fit, karena dia juga tidak melakukan latihan yang intens seperti latihan rekan-rekannya yang lain. Otomatis fisik Davida Silva ini belum kembali kepada performa terbaiknya. Cuman David udah mulai harus dipanasin. Dia udah harus mulai merasakan ritme permainan, intensitas permainan yang tinggi juga, agar David di pertandingan-pertandingan sebelumnya, selanjutnya, udah benar-benar bisa siap bermain, memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung. Dan tentu kita mendoakan semoga Davida Silva ini kembali pulih, tidak cedera-cedera lagi, dan yang paling penting juga bisa kembali kepada performa terbaiknya dan mendapatkan gelar seorang predator. Karena tidak jarang juga kan bobotoh kalau pemain-pemain yang cedera dulu, walaupun memang cedera David ini tidak parah, tapi untuk kembali kepada performa terbaik itu suka agak kesulitan. Apalagi sosok seorang striker, dan juga David ini memiliki standar yang kuat, dan bukan kuat, maksud saya tinggi, standar yang sangat tinggi. Sehingga kalau David hanya menciptakan mungkin misalkan 1, 2, 3 gol itu bakal dianggapnya jelek sama bobotoh. Karena biasa menciptakan gol begitu banyak. Dan mudah-mudahan aja David bisa kembali ganas, bahkan mungkin lebih ganas dari musim-musim sebelumnya. Nah, sekarang soal pertandingan Persib Bandung melawan Persik Kediri. Persik Kediri ini sekarang ada di klasemen berapa? Beberapa saya lupa lagi, cuman ada di salah satu papan atas di 10 besar ya. Kalau saya nggak salah di antara 5, 6, 7, saya lupa lagi Persik Kediri itu. Dan jelas klasemen ini juga menunjukkan kalau Persik Kediri adalah salah satu tim yang bagus, salah satu tim yang hebat sebenarnya. Apalagi ada pemain yang membawa Persib Bandung juara kemarin, Kang Eja Walian, yang sangat melekat dan juga mencintai Persib Bandung, dan tentu kita juga cinta kepada Eja Walian. Tentu ini akan menyajikan satu pertandingan yang sangat-sangat menarik. Cuman kita lihat aja Coach Bojan Hodak akan menampilkan strategi seperti apa. Apakah kembali kepada permainan 4-3-3 atau 4-4-2-nya seperti dulu, atau justru tetap mempertahankan permainan seperti formasi di 3 pertandingan terakhir dengan 3-4-2 atau 3-4-3, maksud saya, maaf, 3-4-3-nya. Sehingga Bojan Hodak akan lebih cenderung menguasai permainan sepak bola yang cukup possession football sambil mencari celah untuk bisa melakukan counter attack kepada Persik Kediri nantinya. Kita lihat aja nanti, karena bagi saya dengan adanya Davida Silva
tentunya bisa merubah strategi Persib Bandung. Karena kalau saya amati bagaimana Bojan Hodak merubah formasi, merubah gaya bermain di 3 pertandingan terakhir, karena kita tidak bermain dengan David da Silva. Sehingga ketergantungan Persib Bandung kepada seorang striker yang jago mengolah bola, jago memasak dengan bola seperti apapun itu nggak ada. Sehingga Persib harus lebih sabar bermain kaki ke kaki. Kreativitas di lini depan cenderung jadi minim ya Bobotoh, karena tidak adanya seorang David da Silva. Tapi kalau seandainya David udah bermain sekarang, bisa saja Persib benar-benar kembali kepada permainan Persib Bandung yang benar-benar pragmatis seperti dahulu, seperti musim kemarin saat kita juara. Tapi ingat juga kalau Persik Kediri adalah salah satu tim yang memang akan sangat sulit juga dikalahkan, walaupun dari segi pertemuan terakhir kita masih unggul kemenangan atas Persik Kediri gitu kan. Tapi kita harus ingat Persik ada di posisi sekarang itu menandakan sekali lagi kalau Persik Kediri adalah salah satu tim yang hebat. Dan jelas Persib Bandung akan mengincar rekor terbaik untuk menjadi tim satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Liga saat ini. Dan tentu itu akan terus dipertahankan oleh Persib Bandung. Dan lebih dari itu tentunya untuk tetap menjaga asa mendapatkan gelar juara Liga, back-to-back juara di musim sekarang. Walaupun itu sangat sulit, tapi sekarang masih sangat tipis-tipis banget selisih poinnya. Jadi siapa saja yang ngageclek saeutik Bobotoh tidak konsentrasi, maka dia akan sedikit demi sedikit akan kehilangan tahta di posisi atas itu. Dan itu jangan sampai terjadi sama Persib Bandung. Itu sebabnya Persib Bandung harus benar-benar konsentrasi. Dan saya juga tentu menghimbau kepada Bobotoh kemungkinan akan ada Bobotoh yang datang ke Kediri, walaupun kita ketahui itu adalah menyalahi aturan untuk saat ini ya, karena memang masih tidak diperbolehkan untuk tim tamu supporternya itu datang ketika timnya away itu kan. Tapi saya yakin ini akan ada. Kalau seandainya ada pun tetap jaga keharmonisan dengan tuan rumah, tetap jaga kondisi, tetap jaga juga kasar nama tong pati katingali lah gitunya, rada susulumputan, apakah dengan memakai atribut yang biasa saja, tidak ada unsur Persibnya ataupun seperti apa, karena sejatinya Persib memang butuh didukung, mau itu di rumah kita sendiri atau juga di rumah orang lain. Dan tentunya juga selaku orang Sunda dan selaku secara umumnya orang Indonesia yang sangat someah banget, tatul katanya gitu kan, peribahasanya, gerak-geriknya, kita harus menjaga attitude kita, menjaga sikap kita di kandang lawan, di rumah orang lain. Walaupun kita memang tidak ada sejarah yang benar-benar besar gesekan dengan supporter Persik Kediri, tapi hal-hal seperti ini harus tetap digaungkan bahwa kita sesungguhnya dari Sabang sampai Merauke, seperti yang selalu saya sebutkan, kita itu bersaudara. Jadi persaudaraan kita itu bukan hanya di Jawa Barat, bukan hanya di Nagreg, Cicalengka, Cimahi, Soreang, bukan, tapi seluruh Indonesia, bahkan lamun bisa seluruh dunia itu kita bersaudara. Segitu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini Bobotoh, tapi saya meyakini King Persib dinten ayeuna, wengi ayeuna bakal kenging 3 poin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum.